Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah kita pada minggu ketiga ini dengan sub materi kita adalah analisis aktivitas pendanaan. Nah, di materi kita kali ini kita akan fokus kepada laporan neraca sebuah perusahaan. Kenapa laporan neraca perusahaan? Karena analisis aktivitas pendanaan ini sangat erat kaitannya dengan laporan neraca perusahaan, di mana laporan neraca itu dibagi menjadi dua bagian, ya, atau menjelaskan dua hal. Hal yang pertama adalah penggunaan dana, yang kedua adalah pendanaan atau sumber pendanaan perusahaan tersebut. Jadi aset itu adalah penggunaan dana, sementara liabilitas atau kewajiban dan equity atau modal menggambarkan sumber dari pendanaan perusahaan tersebut. Adapun subtema akan kita bahas pada hari ini ada 5. Yang pertama adalah pendanaan utang, yang kedua adalah sewa, yang ketiga adalah kontingensi dan komitmen, yang keempat adalah pembiayaan di luar laporan keuangan, dan yang terakhir adalah ekuitas pemegang saham. Kita akan langsung masuk kepada materi yang pertama, subtema materi kita yang pertama, yaitu berkaitan dengan pendanaan utang. Pendanaan jenis utang, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, utang ini adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh sebuah perusahaan, ya. Di mana utang ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah utang publik. Utang publik ini adalah utang yang bersumber dari publik, ya, atau halayak ramai, misalnya seperti obligasi atau surat utang. Yang kedua adalah utang swasta, di mana utang swasta ini adalah utang yang bersumber dari pinjaman pihak lain atau pihak ketiga, misalnya pinjaman dari perbankan, ya. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah utang jangka pendek dan utang jangka panjang, di mana perbedaan mendasarnya itu terletak kepada jangka waktu hutang tersebut. Dimana kalau utang jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, sementara utang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, ini perlakuan akuntansinya, ya, teman-teman bisa baca sendiri. Yang pertama, utang itu dilaporkan sebesar nilai sekarangnya. Yang kedua, laporan laba rugi tidak mencerminkan beban bunga dan tidak melakukan pembayaran kupon. Kemudian yang kedua tadi laporan laba rugi itu mencerminkan beban bunga, ya, karena ada utang di situ. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran kupon merupakan arus kas keluar. Dan ya, yang keempat adalah amortisasi diskonto obligasi akan ditambahkan pada nilai tercatat obligasi. Nah, kemudian ketika terjadi temuan-temuan yang tidak bisa dicatat dalam laporan keuangan, maka hal ini akan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Kalau teman-teman pernah mendownload laporan keuangan, itu paling belakang itu ada namanya catatan atas laporan keuangan. Itu adalah beberapa hal-hal yang tidak dicatat pada laporan keuangan secara formal. Oke, itu berkaitan dengan utang tadi. Kita masuk ke sewa. Mohon maaf kita speednya agak cepat, ya, karena materinya cukup banyak. Untuk sewa, ya, sewa itu diartikan sebagai perjanjian kontraktual. Jadi ada kontrak secara tertulis antara pemilik atau lessor dan penyewa atau lease. Perjanjian tersebut memberi hak kepada si lease atau si penyewa untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor atau pemilik aset, dan sebagai balasannya si lease ini atau si penyewa itu harus membayar sewa yang disebut pembayaran sewa minimum lease payment, ya, atau disingkat menjadi MLP. Nah, ini ada dua jenis sewa, ya. Yang pertama adalah sewa pendanaan atau capital lease, dan yang kedua adalah sewa operasi atau operating lease. Sewa pendanaan itu dikatakan sebagai suatu sewa yang ketika lessor mencatat sewa tersebut sebagai penjualan dan transaksi pendanaan. Kemudian yang kedua, sewa operasi adalah sewa yang jika diklasifikasikan sebagai sewa guna usaha ini, baik aset yang disewakan maupun kewajiban sewa diakui di dalam neraca. Singkatnya,
Kalau sewa pendanaan itu dia dicatat sebagai beban atau biaya sewa. Sementara sewa operasi dia dapat dikatakan sebagai sebuah aset ya, yang dicatat di dalam neraca. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi dari dan pelaporan sewa ya. Jadi penyewa itu mengklasifikasi dan mencatat sewa sebagai capital lease ya, jika pada saat terjadinya memenuhi salah satu dari keempat kriteria tersebut. Jadi suatu sewa akan dikatakan sebagai capital lease jika dia memenuhi salah satu dari 4 kriteria ini. Yang pertama adalah terdapat transfer kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Jadi pemilik menyerahkan kepemilikannya di akhir masa sewa kepada si penyewa. Yang kedua adalah terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah. Jadi ada pilihan untuk membeli harga di bawah harga pasar. Yang ketiga, masa sewanya itu 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis aset. Jadi kalau umur ekonomisnya adalah 10 tahun, maka paling tidak 75% ya, atau 7,5 tahun masa sewanya. Yang berikutnya adalah nilai sekarang pembayaran sewa minimum lainnya sebesar 90%. Jadi paling tidak dia membayar sebesar 90% dari nilai wajar aset tersebut. Dan yang terakhir adalah apabila dari keempat kriteria tersebut tidak ada yang dapat dipenuhi, maka sewa tersebut dicatat sebagai operating lease ya. Oke, kita akan langsung masuk kepada contoh analisis sewa. Nah, di sini ada sebuah perusahaan ya, di mana perusahaan tersebut menyewa aset pada 1 Januari 2016 yang dikatakan bahwa perusahaan tersebut sama sekali tidak memiliki aset atau liabilitas lainnya. Kemudian yang kedua adalah perkiraan umur ekonomis dari aset sewaan adalah 5 tahun dengan ekspektasi tanpa nilai sisa. Jadi dia akan habis nilainya pada akhir tahun kelima, di mana perusahaan akan menyusutkan aset ini dengan metode garis lurus selama umur ekonomis. Yang ketiga, sewa ini memiliki jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun dengan pembayaran sewa minimum tahunan sebesar 2.505 yang dibayarkan pada setiap akhir tahun. Kemudian yang keempat adalah suku bunga atas sewa adalah 8% per tahun. Dan yang terakhir ya, jadi informasi yang terakhir adalah Anda diminta untuk menganalisis perubahan laporan laba rugi dan dampak sewa pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan. Sebelum kita masuk kepada dua permintaan ini, laporan laba rugi dan pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat daftar amortisasi sewa. Di mana untuk membuat daftar amortisasi sewa yang terlihat pada sebelah kanan ini, tabel sebelah kanan, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah menghitung nilai sekarang. Ya, nilai sekarang dari aset sewaan, di mana itu diperoleh nilainya sebesar $10.000. $10.000 ini diperoleh dari hasil 3,992 dikali 2.505. 2.505 ini adalah nilai minimum payment yang harus dibayar setiap akhir tahun. Sementara 3,992 ini adalah future value dari amortisasi ya, pokok yang teman-teman bisa lihat di akhir buku analisis laporan keuangan Subramanyam atau di buku manajemen keuangan. Itu ada tabelnya. Lihat di tahun kelima dengan persennya 8%, nanti ketemu 3,992. Atau bisa menggunakan rumus PO sama dengan 1 dikurangi 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I, di mana I ini adalah 0,08, N adalah 5 tahun. Nanti ketemu hasil 3,992. Berikutnya bunga awal tahun itu 10.000 tadi yang diperoleh dari nilai sekarang aset sewaan dikali dengan bunga ya sebesar 8% atau 0,08 diperoleh hasil $800.
Kemudian jumlah pokok ya yang harus dibayar itu sebesar 2.505 dikurangi 800 bunga diketahui hasil 1.705. Kemudian penyusutan ya menggunakan metode garis lurus, rumusnya adalah nilai aset dibagi dengan umur ekonomis yaitu 5 tahun ditemukan hasil sebesar $2.000. Nah, berikutnya kita langsung ke tabel sebelah kanan ya, teman-teman bisa lihat di situ. Di tabel sebelah kanan itu liabilitas awal tadi sebesar $10.000 ya, yang nilai sekarang. Kemudian bunga tadi adalah $800, pokok itu $1.705, diperoleh hasil dari 2.505 dikurangi 800 itu sebesar 1.705. Nah, liabilitas akhir tahun itu diperoleh dari hasil liabilitas awal tahun itu sebesar 10.000 dikurangi pokok ya sebesar 1.705, maka diperoleh hasil sebesar 8.295. Nah, liabilitas akhir tahun 2016 itu akan menjadi liabilitas awal tahun berikutnya yaitu tahun 2017 ya. Teman-teman bisa lihat di situ nilainya langsung turun ya, jadi 8.295 di akhir tahun 2016 itu langsung menjadi liabilitas awal tahun 2017 yaitu sebesar 8.295. Kemudian bunga itu sama dengan rumus yang kita gunakan di menghitung bunga di awal tadi ya. Kalau tadi menggunakan 10.000 karena dia adalah liabilitas di awal tahun 2016, maka untuk liabilitas bunga di awal tahun 2017 rumusnya adalah 8.295 dikali 0,08, ketemu hasilnya 664 ya. Ini sama ya caranya ya. Pokok nanti ketemu berarti pokok itu adalah 2.505 dikurangi 664, ketemu hasilnya 1.841. Kemudian liabilitas akhir tahun itu diperoleh hasilnya dari 8.295 dikurangi dari nilai dari pokok ya sebesar 1.841, nanti ketemu hasilnya 6.454. Sama caranya lagi dan seterusnya ya. Berikutnya adalah ini perubahan pada dampak metode akuntansi terhadap laporan laba rugi. Teman-teman bisa lihat di situ laba rugi ya. Yang pertama, ketika dia dicatat sebagai sewa operasi ya pada laba ruginya, maka yang dilakukan adalah mencatat beban sewa, di mana beban sewa ini nilainya tetap yaitu sebesar 2.505. Sementara ketika dia dicatat sebagai sewa pembiayaan, itu ada dua beban yang akan dicatat. Yang pertama adalah beban bunga dan yang kedua adalah beban penyusutan. Beban bunga tadi sesuai dengan bunga yang sudah dihitung, dan beban penyusutan adalah nilainya sebesar 2.000 ya, sesuai dengan metode garis lurus. Kemudian total bebannya adalah teman-teman bisa lihat sebetulnya total beban sewa dengan total beban di sewa pembiayaan itu sama sebetulnya nilai akhirnya. Yang membedakan adalah untuk beban sewa itu nilainya itu konstan tetap dari 2.505 pada tahun 2016 sama sampai 2020 sebesar 2.505. Sementara sewa pembiayaan itu atau capital lease ya, total bebannya itu dibayar tiap tahun itu semakin menurun dari 2.800 menurun menjadi 2.186. Nah, ini dampak terhadap laporan laba rugi. Yang kedua adalah dampak sewa pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan ya. Dimana di sini posisi keuangannya itu dicatat ada 4. Yang pertama adalah kas, yang kedua aset sewaan, yang ketiga liabilitas sewa dan ekuitas. Dimana kas ya dicatat 0 karena di awal tahun belum ada uang yang dikeluarkan. Kemudian aset sewaan sebesar 10.000, liabilitas sewa sebesar 10.000 juga. Ekuitasnya masih 0 karena memang perusahaan tersebut tidak memiliki ekuitas. Kemudian pada akhir tahun 2016 itu dicatat kas itu berkurang sebesar 2.505 ya, karena terjadi pembayaran biaya sewa ya sebesar 2.505 di akhir tahun. Kemudian sewa aset itu berkurang menjadi 8.000, yaitu dikurangi dengan jumlah dari penyusutan ya sebesar $2.000. Jadi setiap tahun berkurang menjadi 2.000, 8.000, 6.000, 4.000, 2.000 sampai akhirnya di tahun kelima nilainya 0.
Kemudian liabilitas sewa ya tadi 10.000 itu dikurangi dengan 2.505, ketemu di 10.000 dikurangi dengan mana tadi yang di belakang ya, dikurangi dengan jumlah pokok ya sebesar 1.705, maka hasilnya ketemu 8.295 ya. Kemudian ekuitasnya itu adalah 2.800 ya, dimana 2.800 ini diambil dari total ya, jumlah total itu sebesar 2.800 tadi, 2.000 ditambah dengan 800 ya. Kemudian yang berikutnya sama ya caranya ya, 2.505, kemudian di akhir tahun 2017 itu menjadi 5.010 ya, dimana 5.010 ini diperoleh dari hasil 2.505 ditambah dengan 2.505, jadi ketemu 5.010. Aset sewaan juga sama tadi dikurangi 2.000, liabilitas sewa dikurangi dengan pokok ya, kemudian 2.800 tadi sama juga hasilnya ditambah dengan 2.664 ya, ketemu hasilnya adalah 5.464. Itu berkaitan dengan dampak sewa pembiayaan terhadap laporan posisi keuangan. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada kontingensi dan komitmen kontingensi. Kita akan bahas yang pertama dulu, kontingensi. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kerugian kontingensi disebut kewajiban kontijen atau bersyarat, merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan. Kewajiban kontingen itu timbul dari perkara hukum, ancaman pengambil alihan, penagihan piutang, klaim atas garansi produk atau kerusakan produk, garansi perhitungan pajak ya, resiko yang diasuransikan sendiri, dan kerugian properti akibat bencana. Jadi kontingensi ini bisa diakui sebagai keuntungan, bisa juga diakui sebagai kerugian. Nah, kapan dia diakui sebagai kerugian? Ketika timbul misalnya perkara hukum mungkin, atau mungkin ada klaim atas produk yang rusak ya, itu dia diakui sebagai kerugian. Kapan dia diakui sebagai keuntungan? Ya misalnya ternyata ada garansi dari produk tersebut sehingga si perusahaan tidak ada kerugiannya, jadi malah dia untung karena ada garansi dan sebagainya gitu. Itu berkaitan dengan kontingensi. Nah, kewajiban kontingensi itu dilaporkan seperti garansi jasa dan jaminan, merupakan estimasi keakuratan analisis kita atas kewajiban tergantung pada keakuratan estimasi tersebut, yang seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu perusahaan atau harapan di masa depan. Pengungkapan kontingensi umumnya meliputi yang pertama, deskripsi kewajiban kontingen dan tingkat resiko. Yang kedua adalah jumlah kontingensi potensial dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlakukan dalam penentuan resiko. Yang ketiga adalah pembebanan estimasi kerugian kontingen jika ada. Nah, yang berikutnya tadi kita sudah membahas tentang kontingensi. Yang berikutnya adalah komitmen. Komitmen merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak ya. Jadi dia sudah ada kontrak komitmen, tapi tidak diakui di dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti ini dipandang kontrak atau penerbit pesanan pembelian bukan merupakan transaksi yang lengkap. Semua komitmen memerlukan pengungkapan faktor-faktor penting atas kewajiban komitmen, termasuk jumlah, kondisi, dan waktu. Nah, yang berikutnya kita masuk kepada pembiayaan off balance sheet ya, atau pembiayaan di luar laporan keuangan ya. Dimana ini dibagi ya, pembiayaan di luar neraca ya atau laporan keuangan tadi adalah tidak tercatat kewajiban pendanaan tertentu
Transaksi yang memenuhi pengertian ini seperti operating lease tidak dapat dibedakan dengan capital lease. Selain sewa, terdapat rancangan pendanaan di luar neraca lainnya, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Rancangan ini merupakan berbagai dari tatanan yang selalu berubah, di mana saat ketentuan akuntansi atas transaksi di luar pendanaan neraca diterapkan untuk mencerminkan kewajiban diciptakan transaksi baru yang inovatif untuk menggantikannya. Contohnya ini adalah purchase agreement atau third party agreement, di mana perusahaan sepakat untuk membeli barang dengan jumlah tertentu melalui fasilitas pemrosesan ya. Atau take or pay agreement, di mana perusahaan memberikan jaminan untuk membayar sejumlah barang yang diperlukan atau tidak. Jadi sudah ada kesepakatan gitu ya antara si perusahaan dengan pihak lainnya. Kemudian ada juga namanya entitas bertujuan khusus. Nah, sebenarnya pada dasarnya entitas bertujuan khusus ini adalah entitas yang didirikan oleh sponsor ya. Nanti si perusahaan ini akan menyewa begitu bahasanya atau membayar sejumlah uang kepada SPE ini gitu atau special purpose entitas. Tetapi metode ini sudah sempat buruk citranya ya setelah bangkrutnya perusahaan Enron ya, perusahaan besar terkemuka yang memanipulasi asetnya pada saat itu gitu. Nah baru booming kembali ya, atau baru disahkan kembali pada 2 dekade sekarang gitu ya EBK ini. Kemudian yang berikutnya adalah ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham itu mengacu kepada pendanaan oleh pemilik atau pemegang perusahaan. Ekuitas dipandang klaim pemilik atas aset bersih perusahaan. Klaim pemegang sekuritas ekuitas umumnya berada di bawah kreditor, yang berarti klaim kreditor dipenuhi terlebih dahulu. Analisis atas ekuitas harus mempertimbangkan pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut meliputi mengklasifikasikan dan memisahkan. Yang kedua adalah mempelajari hak untuk kelompok-kelompok pemegang saham. Yang ketiga mengevaluasi pembatasan hukum. Yang keempat adalah menelaah kontrak. Yang kelima adalah menilai ketentuan dan provisi sekuritas yang dapat dikonversi. Nah, di sini ada modal saham ya, di mana pelaporan modal saham meliputi penjelasan atas perubahan jumlah lembar modal. Yang kedua adalah sumber kenaikan modal saham yang beredar, yaitu adalah penerbitan saham, kemudian konversi hutang dan saham preferen, penerbitan dividen saham dan pemecahan saham atau split saham ya, penerbitan saham dan ekuitas merger, kemudian penerbitan atau akuisisi dan waran. Nah, ini sumber penurunan saham yang beredar. Yang pertama adalah pembelian dan penghentian saham. Jadi kapan sih sebuah saham itu bisa menurun? Yang pertama itu disebabkan karena pembelian dan penghentian saham. Yang kedua adalah pembelian kembali saham. Yang ketiga pemecahan saham terbalik. Yang berikutnya adalah modal disetor merupakan total pendanaan yang diterima dari pemegang saham sebagai pembayaran modal saham. Saya lewati ya, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nah, ini klasifikasi modal saham. Jadi modal saham ini merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai pembayaran aset dan jasa, di mana sahamnya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah saham preferen, merupakan kelompok khusus saham yang memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Sementara saham biasa adalah merupakan kelompok saham yang mencerminkan hak kepemilikan serta memiliki resiko tinggi dan pengembalian tinggi atas kinerja perusahaan. Analisis modal saham ya, saya lewati dulu. Ini saldo laba ya, merupakan modal yang dihasilkan sebuah perusahaan. Akul saldo laba mencerminkan akumulasi laba atau rugi yang tidak dibagikan sejak berdirinya perusahaan. Jadi bahasanya itu laba ditahan ya. Ada berapa banyak saldo laba yang tidak dibagikan sejak perusahaan itu berdiri, itu adalah saldo laba. Nah, ini ada dividen tunai dan dividen saham ya.
ada dividen. Jadi ketika seorang investor memiliki saham, dia akan mendapatkan namanya dividen. Dividen itu dapat berupa dividen tunai maupun dividen saham. Dividen tunai itu merupakan distribusi kas kepada pemegang saham, jadi dikembalikan dalam bentuk uang ya. Sementara dividen saham itu didistribusikan kepada pemilik saham secara proporsional, jadi dikembalikan dalam bentuk saham lagi gitu ya, dimana uang itu nanti diberikan dalam bentuk saham gitu maksudnya. Ada namanya juga spin off dan split off ya, dimana spin off ini pembagian anak perusahaan pemegang saham dapat mengambil satu dari dua bentuk berikut ya. Yang pertama ada namanya spin off ya. Jadi spin off ini merupakan pembagian anak perusahaan pemegang saham ya, dimana distribusi saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen aset atau investasi dalam anak perusahaan dikurangi sebagai saldo saham. Yang kedua adalah split off, yaitu pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham. Aset dikurangi dan saham yang diterima dari pemegang saham diperlakukan sebagai saham yang ditarik kembali. Nah, jadi intinya spin off ini adalah distribusi saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen aset. Jadi dia mendistribusikan saham anak perusahaan itu kemudian diklaim sebagai dividen aset. Sementara split off adalah menukar saham anak perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham. Jadi mungkin awalnya dia punya saham, kemudian dia menukar atau menarik kembali saham tersebut gitu ya. Itu materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada penjelasan saya yang terlewat, kita nanti akan bisa bahas di grup diskusi kita di grup WhatsApp. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih atas teman-teman yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.